Halo guys, kali ini bersama-sama kita akan membahas kenapa banyak perokok bisa tetap sehat. Simak penjelasan ilmiahnya. Kamu pasti pernah dengar kata-kata ini. Ah, ngapain berhenti merokok? Kakekku saja yang usianya 90 tahun masih sehat-sehat saja. Sampai sekarang meski tiap hari masih merokok. Ungkapan di atas sering menjadi dalih para perokok untuk berhenti merokok. Alasan tersebut akhirnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Selama ini digadang-gadang bahwa rokok dapat menyebabkan impotensi, gangguan janin dan kehamilan, penyakit jantung, hipertensi, dan sebagainya. Tapi, kenapa banyak perokok yang tetap sehat? Merokok itu memang masih merupakan masalah kontroversial. Jadi jika Anda bertanya kepada dokter yang merokok, "Dok, apakah saya boleh merokok?" Maka kalau dokternya saja merokok, Anda pasti diperbolehkan. Tetapi jika dokternya tidak merokok, tentu saja Anda dilarang untuk merokok. Atau pada umumnya seperti itu. Saya sendiri termasuk perokok. Sehari sekitar 2 bungkus. Hmm, termasuk perokok berat atau tidak ya? Kalau tidak merokok, merasa pusing. Untuk mikir terasa sulit. Badan terasa nggak nyaman. Dan sebagainya. Saya sudah mencoba berhenti merokok beberapa kali dan gagal. Saya tidak bisa berhenti merokok, mungkin kalau mengurangi saya bisa. Lalu apa yang harus saya lakukan supaya saya tetap sehat walaupun saya merokok? Video ini bukan untuk bermaksud membela perokok, tapi saya hanya memberikan fakta bahwa ada banyak faktor yang dapat menyebabkan Anda sakit. Jadi ada banyak faktor resiko yang bisa membuat Anda sakit, bukan hanya rokok. Tetapi masih banyak yang lain. Mungkin Anda tidak merokok, tetapi mengapa Anda jatuh sakit? Karena faktor resiko yang pertama, Anda tidak menjaga berat badan Anda. Pola makan Anda banyak lemaknya, gorengan atau pedas. Kemudian pola tidur Anda, sering begadang, stres masalah pekerjaan, mungkin masalah di rumah, istri, anak, dan sebagainya. Anda stres terlalu berat, kurang rekreasi, kemudian polusi udara. Mungkin Anda tinggal di kota besar industri, banyak pabrik di sana, kemudian Anda kurang berolahraga. Jadi faktor untuk membuat Anda sakit itu banyak, bukan cuma rokok. Tetapi yang selalu disalahkan adalah rokok. Mungkin mereka hanya melanggar salah satu atau salah dua dari beberapa faktor-faktor di atas. Saya mempunyai teman yang seusia saya. Beliau aktif merokok, tetapi beliau setiap hari rajin berolahraga. Para ilmuwan Inggris berhasil menguak misteri kenapa orang terlihat sehat dan baik-baik saja meski telah menjadi perokok selama puluhan tahun lamanya. Sebaliknya, mereka justru tampak sakit-sakitan ketika berhenti merokok. Kenapa hal ini terjadi? Sebuah analisis terhadap lebih dari 50.000 orang menunjukkan adanya mutasi yang menguntungkan pada fungsi paru-paru dan justru melindungi dampak mematikan dari merokok. Temuan ini akan menjadi petunjuk untuk menciptakan obat untuk meningkatkan kesehatan paru-paru. Meski begitu, tidak hanya pada perokok, penyakit paru-paru ini juga bisa dialami seseorang yang belum pernah menyentuh rokok selama hidup mereka. Penelitian tersebut berfokus pada Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau COPD, atau penyakit paru-paru kronis yang ditandai dengan sesak napas, batuk, dan infeksi dada yang berulang-ulang. Dengan membandingkan perokok dan non-perokok yang terjangkit, penyakit paru-paru maupun tidak ditemukan adanya DNA tertentu yang bekerja mengurangi resiko COPD. Tapi perokok dengan gen baik memiliki resiko lebih rendah
karena COPD dibandingkan dengan mereka yang memiliki gen buruk. Profesor Martin Taubing, salah seorang peneliti dari University of Leicester, mengatakan gen punya andil besar terhadap cara paru-paru tumbuh dalam merespon cedera. Namun dia juga mengingatkan para perokok untuk segera berhenti agar terhindar dari resiko penyakit yang mematikan. Tak ada jaminan bahwa seseorang akan terlindung dari asap tembakau. Mereka, perokok, akan memiliki paru-paru yang tidak lebih sehat daripada non-perokok. Tobin mengakui bahwa temuan yang diterbitkan dalam jurnal Lancet Receptionic Medicine itu akan menjadi terobosan baru sekaligus petunjuk untuk menciptakan obat untuk meningkatkan kesehatan paru-paru, terutama bagi para pecandu rokok. Lalu, bagaimana caranya ingin berhenti merokok? Saran saya Anda jangan langsung berhenti. Ketika Anda langsung berhenti merokok, maka otak Anda yang terbiasa dengan zat-zat yang terdapat di dalam rokok, salah satunya nikotin, akan menderita karena tidak mendapat asupan zat-zat tersebut lagi. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah kurangi secara perlahan. Sama seperti Anda yang biasanya makan 2 piring nasi dalam sekali makan, lalu tiba-tiba Anda tidak makan nasi sama sekali. Apa yang terjadi? Kurang lebih seperti itu. Kemudian dikurangi terus, lama-kelamaan Anda bisa berhenti total. Dan itu perlu ada kemauan dari diri kita sendiri. Tidak bisa hanya di mulut saja. Ya, saya mau berhenti merokok. Tidak bisa. Cara paling aman untuk menghindari penyakit tentu saja dengan tidak merokok. Memang sulit. Banyak teman saya mencoba berhenti merokok, tapi akhirnya tetap merokok lagi. Mengurangi dan mencoba melepaskan ketergantungan dari rokok itu hal yang lebih baik. Saya sendiri mencoba mengurangi ketergantungan rokok. Karena kalau ada rapat-rapat atau saya menjadi pembicara, saya hanya bisa tahan untuk tidak merokok 2 jam. Setelah itu kepala terasa cenut-cenut nggak jelas. Guys, humor di kalangan perokok yang bisa menghentikan rokok secara total hanya satu. Kalau dokter sudah vonis harus berhenti. Atau semoga video ini bermanfaat. Silakan tinggal komentar Anda di bawah dan jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di next video. Salam sehat selalu.